Halo, Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk bulan September ya, tapi untuk percintaan ya. Tapi ingat ya, ini general reading, jadi tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi, ambil positifnya aja, buang selebihnya, dan juga kalau yang resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone. Kalau nggak kedengaran juga lewati aja ya, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke. Sekarang kita akan buka ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Jadi kita langsung buka aja karena melihat dari dua sisi. Energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Di sini kita punya the Fool, ada Two of Wands, ada Temperance. Ada Scorpio, ada Ace of Cup, ada The Lovers. Oke, di sini kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini. Oke, Scorpio, Cancer, energinya yang paling kencang. Kemudian di bottomnya kamu ada Ace of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi kalau ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi bacaannya aja ya. Oke. Aku lihat di sini ada yang mungkin hubungannya sudah berpisah, sudah berakhir, nggak ada komunikasi. Ada yang di sini mungkin LDR-an ya. Kamu beda kota, beda pulau, beda negara di sini, gitu. Karena hubungan kamu sudah berakhir atau nggak ada komunikasi, karena aku lihat di sini ada death, atau ini bisa hanya kamu dealing dengan Scorpio aja ya. Gitu, sesuaikan aja ya, ingat sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aku lihat di sini kamu ya, aku sebutnya kamu gitu aja ya, atau biar gampang gitu ya untuk energi orang di atas ini. Di sini yang aku lihat karena perpisahan yang mungkin menurut kamu kayak tiba-tiba aja terjadi, mungkin tiba-tiba aja pasangan kamu ini berubah, meninggalkan kamu, memilih bebas dari kamu gitu ya. Ini kamu seperti mencoba gitu ya untuk memulai kehidupan kamu yang baru gitu ya. Dan di sini kamu kayak berharap bisa menemukan seseorang yang bisa memahami kamu dan mengerti kamu gitu, dan juga pokoknya kayak kamu berharap kamu bisa menemukan seseorang yang kayak punya kecocokan gitu loh dengan kamu gitu. Kamu ingin menemukan seseorang yang benar-benar mungkin menurut kamu sayang sama kamu, bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu, kayak sama gitu loh menurut kamu ya. Karena menurut kamu ya, ingat lagi menurut kamu itu sudah memahami pasangan kamu sudah mengerti pasangan kamu, jadi kamu kayak ingin dipahami balik gitu loh. Makanya kamu di sini berharap bisa menemukan orang yang seperti itu gitu. Namun, di suatu sisi kamu juga sulit ya untuk move on dari pasangan kamu ini. Gitu. Jadi saat ini yang kamu lakukan hanya menunggu. Kamu berharap adanya komunikasi lagi, atau pasangan kamu kembali lagi ke kamu, atau hubungan kamu kayak baikan lagi gitu loh. Kalau misalkan di sini ada satu pertengkaran begitu. Ya. Karena di sini aku ngeliat ada koneksi soulmate atau untuk beberapa twin flame. Jadi kayak nggak mudah begitu aja gitu loh diputus gitu ya secara energi gitu ya. Makanya kayak kamu masih memikirkan dia, dia pun juga masih memikirkan kamu gitu ya. Namun di sini yang aku lihat kamu ini masih menunggu ya,
masih menunggu pasangan kamu ini. Dan mungkin kamu juga sering stalking, ngeliatin dari jauh gitu ya, dan kamu juga berpikir, kok dia happy ya, kok dia bahagia ya. Itu yang terlihat dari luar sih ya gitu. Dan di sini mungkin kamu kayak mencoba lah ya untuk sabar gitu dengan sikapnya dia gitu ya. Bahkan di sini untuk sebelumnya pun juga sama ya, kamu yang sering sabar gitu. Makanya tadi aku bilang mungkin kamu ngerasa dirimu itu bisa memahami pasangan kamu, atau kamu mencoba untuk memahami pasangan kamu gitu. Makanya di sini yang aku lihat mungkin pasangan kamu ini masih suka kebebasan, atau dia kayak masih kekanak-kanakan gitu ya, atau dia sikapnya childish gitu ya, seolah-olah kayak nggak peduli dengan perasaan kamu, egois, ingin menang sendiri, ingin diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan gitu. Atau untuk beberapa di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu ini untuk sebelumnya itu memang hubungan petualang aja gitu, nggak ada keseriusan, hanya kamu aja gitu ya, kayak sepihak gitu ya, kayak mungkin kamu yang terlalu serius gitu istilahnya. Tapi pasangan kamu ini mungkin belum begitu serius gitu ya, seperti itu. Atau kamu tidak begitu memahami pasangan kamu sebenarnya, tapi menurut kamu kayak kamu bisa memahami, kayak mengerti gitu ya. Makanya tiba-tiba ada situasi di mana pasangan kamu ini tiba-tiba berubah gitu ya. Mungkin dia yang seperti bilang tadi, mungkin dia meninggalkan kamu gitu ya, seperti itu. Atau dia tertarik dengan seseorang yang lain di sini. Ada hubungan baru gitu. Karena aku ngeliat di sini ada the Fool of Wands, the Lovers, Ace of Cups. Jadi bisa kayak mungkin pasangan kamu ini seperti yang aku bilang tadi ya, dia ini kayak masih petualang, kayak hanya petualang aja gitu loh hubungannya dengan kamu gitu. Dia punya pilihan lain selain kamu gitu ya. Tapi entah kenapa meskipun kamu tahu seperti itu, kamu juga sulit gitu ya untuk move on. Kayak kamu masih stay di sini menunggu dan masih berharap gitu loh untuk kamu bisa bertemu lagi gitu, bahkan di sini bersama lagi gitu. Karena menurut kamu ya kamu kayak ngerasa ngeklik aja gitu. Entah kenapa kamu kayak perasaan kamu tuh seperti nggak ada dia tuh kayak nggak bisa gitu loh istilahnya ya, kayak kosong gitu. Kamu ngerasa kosong gitu loh, meskipun di sini kamu dan dia ada perbedaan, tapi kamu ngerasa kayak perbedaan itu kayak nggak bisa membatasi kamu untuk bersama dengan dia gitu loh ya. Jadi kamu itu bisa kompromi dengan perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Makanya kamu kayak bisa sama lah gitu ya. Dan di saat kamu dan dia gak ada komunikasi, berpisah, ataupun kalian sedang LDR ini, pasangan kamu ini yang aku lihat sebenarnya ya, dia ini juga sayang sama kamu, juga cinta sama kamu ya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini kamu punya koneksi soulmate ataupun twin flame, makanya kayak secara batin itu sulit untuk dilepaskan gitu ya. Di sini ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya dia yang aku lihat. Dia sedang dalam fase transformasi gitu ya. Mungkin ketika kamu dan dia nggak ada sedang komunikasi atau berpisah ini, memang mungkin dia ingin bebas ya, ataupun ingin bersama yang lain gitu. Tapi ada rasa-rasa kosong yang dia rasakan, kekosongan gitu ya, kayak dia ngerasa ada yang kurang gitu loh ya. Dia merasakan hal yang sama dengan yang kamu rasakan
gitu. Jadi kayak meskipun ada hubungan baru atau cinta baru, itu kayak dia ngerasa seperti nggak merasakan kebahagiaan gitu loh ya, kayak kayak apa ya, em, kayak ada rasa kehilangan gitu loh ya, ada rasa kehilangan gitu ya. Dan mungkin dari proses yang dia jalani itu, karena ada death di sini, aku nggak tahu, mungkin ada sesuatu hal yang besar yang terjadi sama dirinya sehingga dia di sini berubah ya, dan menyadari sesuatu bahwa mungkin kamu gitu ya, kamu itu orang yang uh, selama ini mungkin betul-betul dia cari gitu ya, yang dia inginkan gitu. Cuman mungkin untuk sebelumnya seseorang ini kayaknya juga walaupun tahu dia sayang, dia cinta sama kamu, ada seperti yang aku bilang tadi, ada hal lain yang lebih dia prioritaskan gitu, dia ketimbang kamu gitu. Ya makanya dia nggak terlalu terbuka tentang perasaannya sama kamu mungkin ya. Makanya kamu kayak dibuat menunggu gitu, karena menurut dia juga ada hal-hal yang uh, apa yang mungkin kayak lebih penting gitu loh ya, atau memang untuk sebelumnya dia punya masalah juga gitu, jadi kayak dia nggak memprioritaskan kamu karena juga ingin menyelesaikan masalah dia gitu ya. Tapi di sini setelah kamu dan dia nggak ada komunikasi atau berpisah ini, ada proses yang terjadi ya. Aku lihatnya sih lebih ke, kalau untuk sebelumnya seperti yang aku bilang tadi, dia ini masih kekanak-kanakan, masih suka petualang, itu dia akan berubah di sini ya. Kayak dia meninggalkan hal-hal yang buruk gitu ya, sifat-sifat dia yang buruk di masa lalu gitu ya. Karena aku lihat dia juga ada sisi dia yang kayaknya memang pelin-pelan gitu ya, orangnya berubah-ubah gitu ya. Mungkin kadang menurut kamu juga kamu sudah melihat ya, kadang dia baik sama kamu, kadang dia perhatian sama kamu, kadang dia cuek, kadang dia nggak peduli, nah gitu istilahnya ya. Dan di sini ada sifat-sifat buruk yang mungkin dia punya dulunya, itu dia berubah ya. Mungkin dia juga suka petualang dulunya. Nah, itu dia juga berubah di sini. Merubah dirinya jadi lebih baik gitu, karena ada proses di sini yang terjadi ya. Aku nggak tahu apa ya. Ini death ini biasanya kalau ada proses transformasi ini kayak ada sesuatu hal yang besar yang terjadi ya. Mungkin dia kehilangan sesuatu di sini, bisa dari karir, bisa dari hubungan gitu ya, atau orang-orang tersayang atau tercinta dia, atau teman-teman yang menurut dia sudah menjadi keluarga gitu, tapi ya kayak kehilangan lah gitu, ada masalah pokoknya di sini. Nah itu akan menyadarkan dia dan berubah dia jadi seorang yang baru. Nah di sini ada keinginan dia tuh untuk kembali lagi sama kamu gitu, untuk komunikasi, karena dia tahu di sini dia juga sulit untuk melupakan kamu ya. Dia baru menyadari bahwa perasaan dia ke kamu itu besar. Cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan hatinya dia di sini. Ada the lovers ya di sini. Kamu dan dia ini memang saling mencintai, saling menyayangi gitu. Ya, seperti itu. Dan mungkin juga ada beberapa di antara kamu yang di sini memang saling memahami gitu ya. Kalau kalian komunikasi dengan baik di sini, kalian bener-bener kayak dua orang yang dari segi perasaan itu uh, apa ada kecocokan gitu loh ya. Kalau misalkan terbuka ngomong itu, sebenarnya di sini kamu dan dia itu bisa saling memahami gitu loh ya, karena ya itu ya, mungkin untuk sebelumnya juga adanya kurang komunikasi, keterbukaan gitu, atau mungkin seseorang ini terlalu ego, gengsi gitu ya, jadi kayak kurang kurang terbuka gitu istilahnya, seperti itu ya. Tapi di sini aku lihat dia akan kembali sama kamu dan menawarkan cinta baru di sini. Yang aku lihat Ace of Pentacles juga ada di sini, awal baru, hubungan yang berkomitmen. Ada beberapa di antara kamu mungkin kayak
Untuk sebelumnya dia memilih untuk meninggalkan kamu, pergi dari kamu itu karena dia ingin meraih mimpinya ya, kayak mewujudkan mimpinya, bisa saja seperti itu gitu ya. Karena uh, di sini ada Ace of Pentacles, bisa dia punya masalah di karir atau keuangan dia gitu ya, makanya kamu kayak membiarkan atau melepaskan dia pergi untuk mencapai istilahnya ya, impian dia atau harapan dia gitu. Makanya kamu di sini kayak stay menunggu dia untuk kembali gitu loh. Karena perasaan kamu sendiri, menurut kamu cuman dia gitu loh istilahnya. Ya. Kalau misalkan dia orang yang sebelumnya petualang, impulsif gitu. Ini kamu juga tetap stay menunggu dia. Kamu berharap dia berubah gitu. Ya, kamu berharap dia berubah dan berharap dia kembali dengan perubahan dirinya. Dan apa yang kamu harapkan itu memang akan terjadi di sini yang aku lihat ya. Dengan adanya Ace of Pentacles di sini, dia akan menjadi seseorang yang baru, ya, the Fool, adanya awal baru juga gitu ya. Dan dia akan menjadi seseorang yang berbeda, tidak sama seperti dulu gitu. Jauh lebih baik di sini. Ya, karena kalaupun datang ke kamu di sini, dia akan menawarkan komitmen. Gitu. Dan kita lihat untuk oracle-nya di sini ada Discord be the one, in judgment, dan juga soulmate. Oke, ya. Ya, betul seperti yang gue bilang tadi, di sini ada koneksi soulmate ya, makanya kayak kamu dan dia kalau ada perpisahan atau kalian lagi sedang jeda, gak ada komunikasi, itu kayak perasaan kamu dan dia juga gak bisa ya lepas, kamu dan dia masih saling memikirkan satu sama lain gitu ya. Dan in judgment di sini hubungan akan naik level ya. Kalau untuk sebelumnya kamu ada masalah, di sini akan diperbaiki. Kalau untuk sebelumnya kalian gak ada masalah, hanya jeda saja seperti yang gue bilang tadi, mungkin kayak dia lagi cuekin kamu, diem fokus ke karirnya atau kerjaannya. Nah ini kayaknya akan ada hubungan yang jauh ke arah serius ya, kayak mungkin kamu akan dilamar gitu atau menikah gitu, karena di sini ada Discord be the one. Oke. Dia ngerasa kayak kamu satu-satunya orang yang tepat buat dia gitu istilahnya ya. Makanya tadi juga aku bilang, kalaupun kamu dan dia berpisah atau nggak ada komunikasi atau memang sudah putus, itu kayak kalian dua-duanya sama, nggak bisa saling melupakan gitu ya, seperti itu. Perasaan kalian masih sama dan ngerasa memang nggak ada yang lain gitu loh ya, nggak ada yang lain yang lebih tepat atau yang lebih cocok gitu loh istilahnya. Itu yang dirasain oleh kamu ataupun dia gitu ya, seperti itu. Makanya di sini akan ada hubungan yang diperbaiki gitu. Aku rasa di bulan September ini ada yang memang akan ada komunikasi lagi, ada lovers di sini dan the Fool. Di sini juga ada Ace of Pentacles ya. Mungkin kalian akan bertemu lagi, ataupun di sini memang kalian udah komunikasi lagi gitu. Ya. Dan dia akan menawarkan kamu hubungan baru, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang jangka panjang di sini. Gitu, hubungan yang serius. Ya. Gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu Sagittarius. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.